Oke, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, untuk mata kuliah jaringan komputer 2 ya, di pertemuan pertama kita nanti akan membahas tentang perancangan infrastruktur jaringan komputer ya. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin sedikit kita perkenalan ya teman-teman yang mungkin belum pernah ketemu dengan saya atau sayanya lupa ya. Saya juga kurang tahu karena kita tatap mukanya online ya, jadi saya kurang paham bagi teman-teman semua yang sudah saya ampu atau belum ya. Oke, tak kenal maka tak sayang ya, jadi ini peribahasa Jawa ya teman-teman ya. Kalau tidak kenal ya kita tidak akan bisa tahu ya kekurangan dan kelebihan kita semua. Oke ya, di depan layar ya, di sini sudah tampil ya profil dosen. Nah, untuk nama ya, ini perkenalkan, nama saya Danang Eskom MT ya. Nah, Danang Eskom MT, lahir di Kabupaten Semarang 15 September 1987 ya. Kemudian alamat saya di Jalan Kebonrojo Selatan nomor 1 Demak ya. Kemudian untuk pendidikan, saya S1 mengambil jurusan sistem komputer di kampus tercinta kita ya, di Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Dulunya masih menggunakan sekolah tinggi ya, sekarang sudah universitas ya. Kemudian untuk yang kedua, S2-nya saya mengambil di Magister Teknik Elektro ya, Universitas Islam Sultan Agung tahun 2013 sampai 2015. Nah, kemudian untuk pengalaman kerja di tahun 2008 sampai sekarang ya, saya masih aktif jaya di Stekom ya, yang dulu masih sekolah tinggi, sekarang sudah Stekom. Tetapi di sini saya memiliki beberapa jabatan ya. Yang pertama yang paling ekstrim itu di pertama ya, di tahun 2008 sampai 2019 saya di Stekom bukan dosen ya, bukan karyawan ya, masih ya karyawan tetapi tenaga kebersihan ya, sebagai office boy ya. Kemudian di tahun 2010 saya diangkat menjadi teknisi ya. Kebetulan di sini saya menjadi OB dan dikasih kesempatan untuk belajar komputer ya. Jadi saya belajar teknisi jaringan ya di sini ya, karena kebetulan saya lulusan SMK itu di teknik industri ya. Saya bukan ahli di komputer tapi ahli di las ya, las mesin-mesin industri. Nah, kemudian di 2010 sampai 2014 ya, ini teknisi jaringan. Kemudian 2016 sampai 2020 saya sudah menjabat di Stekom ya, jadi kepala laboratorium, dan saya sudah diangkat menjadi dosen di tahun 2016 sampai sekarang ya. Kemudian di 2020 sampai sekarang saya menjabat sebagai kepala LPPM ya, Universitas Stekom. Jadi bagian pengembangan penelitian ya dan pengabdian masyarakat di kampus Stekom ya, Tridharma Perguruan Tinggi ya. Kemudian untuk pengalaman hibah di tahun 2013 sampai sekarang ya, saya menjadi tim pengelolaan perencanaan dana hibah ya. Jadi kalau teman-teman ini kan ada ini apa namanya, PKM ya, mungkin dari teman-teman semua ya yang mau mengajukan PKM ya, ini mumpung ada kesempatan, paling lambat nanti tanggal 30 Maret ya. Nah, kalau teman-teman mau bikin proposal lumayan ya teman-teman ya, kalau nanti tembus itu bisa sampai 12,5 juta ya dananya ya. Jadi dana itu nanti digunakan untuk penelitian teman-teman ya. Jadi mungkin nanti teman-teman meneliti tentang jaringan komputer ya, kemudian hotspot mikrotik ataupun yang lain ya, teman-teman bisa kontak saya, nanti saya bisa menjadi pembimbing teman-teman ya. Nanti soal pengelolaan maupun perencanaan atau pengembangan atau proposalnya nanti dibentuk buat seperti apa, nanti bisa kontak saya ya. Nah, WA saya sudah ada di Siakat kalau teman-teman minat untuk pengajuan dana hibah untuk PKM ya. Nih, oke, jadi nanti pengalaman saya di pendanaan di dosen nanti akan saya implementasikan ke teman-teman semua. Kalau teman-teman mau berkenan
mengajukan hibah ya, bisa kontak saya secara pribadi ya. Pak, saya minat, nanti akan kita buatkan proposalnya teman-teman yang ini ya, sebagai pengajunya atau sebagai ketuanya gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke materi ya. Oke, ini slide yang kedua. Oh, ini slide kedua ada lagi teman-teman. Ini kontrak penilaian ya. Jadi kalau kita nanti pembelajaran selama 16 kali pertemuan ya, nanti di pertemuan ke-8 dan ke-16 itu adalah UAS dan MIT. Nanti untuk kontrak penilaiannya seperti ini ya. Jadi teman-teman nanti absensi harus disiakat ya. Kalau nanti teman-teman mau absensi di live YouTube juga boleh. Nah, fungsinya nanti kalau seumpama teman-teman disiakat tidak tercatat tetapi di live YouTube tercatat, nanti bisa menjadi bukti ke saya ya. Kalau nanti seumpama nilainya berkurang ya, seharusnya dapatnya AB, dapatnya C ya, nanti silakan menjadi bukti ya, di capture menjadi bukti bahwa Anda absen melalui siakat gitu. Kemudian yang kedua, wajib mengumpulkan tugas. Nah, nanti tugasnya di sebelum MIT nanti ada 2 tugas, setelah MIT semester atau sebelum UAS nanti juga ada 2 tugas ya. Jadi teman-teman ada 4 tugas yang harus dikumpulkan ya, baik itu nanti di posisi MIT maupun di UAS. Oke. Kemudian aktif selalu ya dalam pembelajaran, bisa saling tanya jawab ya. Kemudian aktif juga di WA group ya. Nah, nanti dalam WA group juga aktif, sering tanya ya. Nanti kita sambil sama-sama belajar teman-teman ya, sambil belajar agar ilmu yang saya dapatkan bisa berbagi ke teman-teman. Dan kalau ilmu teman-teman yang sudah baik dan dinyatakan lebih ya dari saya, mungkin saya ada kekurangan, nanti bisa menambahkan ya ke teman-teman semuanya ya. Jadi intinya kita saling berbagi ilmu gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi ya sekarang ya. Untuk pertemuan pertama ya. Pertama di sini ada uraian ya, uraian yang harus didapatkan nanti. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa ya dalam merancang jaringan komputer ya. Baik itu dari segi biaya, topologi, kemudian IP berdasarkan studi kasus ya. Di sini nanti di pertemuan pertama, kedua dan ketiga nanti kita akan belajar membuat proposal ya. Jadi seolah-olah kita itu punya tender ya, punya proyek besar ya, membangun suatu jaringan komputer di perusahaan A, perusahaan B ya, di kampus A, kampus B ya, atau di RT RW net ya. Kita harus merancang dulu ya, apa saja yang harus kita perlukan, kemudian apa saja yang menjadi kebutuhan kita ya, baik itu dari segi biaya, kemudian topologinya, hardware yang dipakai ya, kemudian apapun yang menjadi kebutuhan di dalam pengembangan atau perancangan sebuah jaringan komputer itu ya. Kemudian untuk sasaran ya, ini mahasiswa bisa mendesain dan membangun jaringan komputer ya, baik itu menggunakan LAN, menggunakan WAN ya, menggunakan WAN ya. Jadi kalau LAN itu berarti local area network, berlaku di ini ya, local area network ya. Jadi di satu perusahaan gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, infrastruktur jaringan komputer ya. Yang pertama di sini ada hardware, ada software, ada topologi. Ini sangat penting ya. Hardware itu berkenaan dengan LAN card ya, kemudian ada hub, kemudian ada access point ya, ada mikrotik dan lain sebagainya. Kalau untuk software bisa Windows ya, Windows Server, ada Windows Client ya, kemudian ada juga untuk Linux ya, kemudian aplikasi-aplikasi Mozilla, Google Chrome dan lain sebagainya ya. Nah,
Kemudian topologi ya, topologi itu berkenaan dengan desain jaringan komputernya ya. Nanti mau dibuat topologi bus ya, kemudian topologi yang lain ya. Kemudian yang selanjutnya jenis jaringan ya, nanti ada jaringannya, ada LAN, WAN, MAN ya, untuk lokal, untuk yang lainnya ya. Kemudian ada IP. Ini IP sangat penting ya di dalam infrastruktur jaringan, karena kalau kita membangun sebuah jaringan itu tentunya tidak lepas dari IP. IP itu adalah alamat, teman-teman ya. Kalau kita ya mencari data ya, tetapi alamatnya kita tidak tahu dimanapun ya, tentunya kita tidak akan bisa tahu cari data tersebut, tidak akan ketemu datanya, gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian sistem keamanan. Ini sistem keamanan juga penting ya di dalam infrastruktur jaringan. Contohnya di Stekom ya, teman-teman mengakses data siakat gitu ya. Siakatnya itu teman-teman juga harus ada sistem keamanan ya, karena kalau tidak menggunakan sistem keamanan, tentunya nanti Anda bisa mengganti nilainya ya. Contoh dari A jadi B, B jadi A, itu bisa Anda ganti ya kalau semua tidak ada sistem keamanan ya. Contoh secara gampang, secara nyata sistem keamanan itu adalah username dan password. Jadi username dan password itu sudah dibagi plot ya, per plot ya. Jadi contoh si A dia bisa ngaksesnya cuma melihat saja, si B, si C dia bisa ngedit, bisa menghapus. Nah itu nanti untuk sistem keamanannya itu berada di sisi softwarenya ya. Kalau siakat berarti masuk ke pemrogramannya gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya untuk pendahuluan ya, di sini ada penggunaan teknologi informasi yang menunjang semua kegiatan saat ini ya. Jadi penggunaan teknologi informasi saat ini itu menunjang semua kebutuhan ya di berbagai instansi pemerintah maupun swasta ya. Kemudian keberhasilan dari proses pengolahan data pada sebuah instansi itu sangat berpengaruh oleh ketersediaan informasi yang tepat, cepat dan akurat ya. Kemudian untuk menopang hal tersebut maka dibutuhkan sistem aplikasi yang baik yang dibangun di atas infrastruktur yang baik juga. Oke, terima kasih ya, ini yang sudah live ya. Nah ini bagi teman-teman yang belum masuk siakat atau belum gabung ke grup ya teman-teman, silahkan nanti bisa gabung di grup ya. Saya coba grupnya tadi apa ya, Jarkom. Nah ini ya, ini sudah banyak yang tergabung. Ini coba saya bagikan kembali supaya bisa masuk ke grup ya. Nah ini ya teman-teman ya, ini untuk masuk ke grup jaringan komputer ya. Selama 16 kali pertemuan nanti untuk perkuliahan, nanti kita akan informasikan waktunya di grup ya. Jadi sama seperti yang tadi saya informasikan di siakat ya. Jadi kita akan mulai tepat jam sekian gitu. Jadi tidak ada opening ya kalau saya ya. Jadi kita langsung materi tanpa ada opening. Jadi kalau saya menginformasikan kuliah hari ini akan dimulai jam 10:30 menit, berarti nanti teman-teman harus sudah ada di YouTube ya, adalah mulai jam 10:30 menit seperti itu ya. Jadi teman-teman yang belum bergabung ke WA Group silakan bergabung ya. Informasi sudah saya sediakan di siakat maupun di live YouTube ya. Oke, kita akan mulai lagi ke slide selanjutnya. Infrastruktur jaringan. Di sini ada kumpulan komponen fisikal dan logikal yang berfungsi sebagai dasar dari konektivitas antar perangkat aplikasi dan berbagai macam fitur di dalam jaringan ya. Jadi infrastruktur jaringan itu merupakan kumpulan komponen fisik ya. Baik itu fisikal itu berarti nyata, logik itu tidak nyata ya. Kalau software itu logik ya teman-teman ya.
Oke, kemudian yang selanjutnya tujuan utama ya, menopang seluruh layanan data dan komunikasi. Ini untuk infrastruktur, tujuan utamanya itu menopang seluruh layanan data. Jadi dengan adanya infrastruktur jaringan, data itu bisa ditampung ya. Jadi bisa saling berbagi dengan cepat gitu ya teman-teman ya. Bisa berbagi dengan cepat. Nah, kemudian buruknya infrastruktur jaringan itu sangat berpengaruh pada kualitas layanan data dan komunikasi ya. Mungkin kalau seumpama kita pada waktu membangun jaringan ya, contoh baik itu dari sisi topologinya, IP-nya tidak kita catat dan tidak kita atur sedemikian rupa ya, tentunya nanti layanan atau kualitasnya akan berpengaruh besar ya, baik itu nanti dari segi dana ya. Jadi ujuk-ujuk dananya bertambah membengkak gitu ya. Itu karena adanya infrastruktur jaringan yang tidak tertata dengan baik gitu ya. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan ya, bagaimana membangun sebuah infrastruktur jaringan yang baik? Coba teman-teman bisa chat ya di YouTube ya. Bagaimana ini caranya membangun infrastruktur jaringan yang baik? Yang pertama, poinnya apa? Coba teman-teman ini yang tergabung ada 8 orang, mungkin ada yang mau menyampaikan aspirasi atau menyampaikan pendapat, silahkan diketikkan di chat ya. Bagaimana kita membangun suatu infrastruktur jaringan yang baik? Silahkan, saya tunggu ya 1-2 menit ya, silahkan diketik di live ya. Kira-kira apa saja ya yang harus kita perlukan agar infrastruktur kita itu berjalan dengan baik ke depannya? Silakan, saya tunggu. Oke, silakan yang mau memberikan pendapatnya. Ya, ini ada 5 orang loh, ini yang aktif. Coba, siapa? Jangan malu-malu salah ya. Nah, kita harus belajar apa ya? Menjawab pertanyaan ya. Silakan, ada 5 orang nih. Mungkin dari Mas Sahrul Ma'arif, Muhammad Catur Amri, atau Mbak Restu, Muhammad Ali Somad, Julian, Ihsan Hermawan, Mbak Wulan, Fahril Ilham, Muhammad Nafal, Ahmad Iqbal. Mungkin ada pertanyaan, silahkan, atau menjawab ya, mohon maaf pertanyaan. Jadi ada pertanyaan ini, nggak ada jawab. Oke, bikin database yang gede biar bisa nampung data yang banyak. Oke, terus lagi, ada lagi.
bikin database yang gede ya. Database itu kan tergantung dengan harddisknya ya teman-teman ya. Jadi harddisknya dibuat besar gitu ya. Boleh. Yang lain. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, jawabannya di sini ya. Pepatah bijak ya, ilmu sebelum berkata dan berbuat ya. Mari kita berbagi ilmu tentang infrastruktur jaringan ya. Yang pertama, kita harus membangun ya LAN-nya, jenis jaringannya itu LAN atau MAN atau WAN ya. Itu harus dengan baik dulu ya. Kita harus tahu konsepnya dulu ya. Konsep untuk LAN itu seperti apa, konsep untuk MAN itu seperti apa, WAN itu seperti apa. Kemudian ini ada data center ya, seperti ini. Database itu merupakan komponen data center ya. Jadi data di dalam sebuah perusahaan itu dimasukkan ke dalam data center ya. Kemudian nanti dibagikan ke klien-kliennya. Seperti teman-teman mengakses Yakat hari ini ya, itu data centernya berada di ruangan saya ini ya. Saya berada di ruang pusat center ya. Di sini ada data banyak sekali ya. Ada komputer-komputer ya. Jadi kalau kita lihat ya, kita lihatkan boleh ya teman-teman ya. Ini saya berada di ruang data center. Nah ini ya. Ini bisa lihat teman-teman ya, di ruangan saya ya. Di sana ada komputer ya. Ada komputer rak-rak ya, itu adalah data center ya. Di dalamnya itu terdapat sistem ya, ada sistem, ada jaringannya ya. Kemudian di sini juga ada gambar topologi jaringan yang ada di ruangan saya ya. Nah ini ya teman-teman ya, saya berada di ruang data center. Data Yakat itu berada di rak sana yang paling ujung ya. Harga servernya bervariatif ya, ada yang berharga 150 juta juga ada, 200 juta juga ada teman-teman ya. Yang lebih mahal lagi mungkin di perusahaan-perusahaan besar ya. Kalau di sekelasnya Universitas Telkom yang masih kecil ya, menampung hanya 12 sampai 13 prodi, mungkin kita pakai harga yang 150 juta sudah bagus ya teman-teman ya. Jadi saya berada di ruang server ya. Oke, kita masuk ke ini lagi ya. Di sini ada Disaster Recovery Center. Ini Disaster Recovery Center ini fungsinya untuk merecovery data ya. Kalau seumpama datanya ada yang hilang, kita harus punya ini ya recovery-nya ya. Jadi kalau kita membangun sebuah infrastruktur, ini juga perlu munculkan ya, atau perlu kita tawarkan gitu ya, supaya ke depan kalau seumpama datanya itu hilang atau harddisknya rusak atau kebakaran gitu ya, datanya bisa kita recovery lagi ya. Biasanya untuk recovery ini tempatnya berbeda dengan tempat server utama ya. Contohnya utamanya di sini, kemudian recovery-nya nanti di data center di cloud gitu ya. Jadi kalau seumpama di sini rusak, cloud-nya ada gitu ya. Kemudian ada virtualisasi, ini virtual ya. Jadi kalau contoh server virtual atau aplikasi virtual itu bisa ya. Kemudian ada zona demiteriasi DMZ ya. Kemudian ada virtual private network VPN ya, jadi menggunakan virtual ya. Nah, virtual private network ini VPN itu digunakan untuk ini ya, mengakses data secara langsung dan cepat ya. Jadi intinya lebih cepat dibanding dengan menggunakan jaringan internet biasa ya. Kalau internet biasa itu kan umum ya teman-teman ya. Kalau VPN kita langsung nembak langsung ke server ya. Servernya langsung ke remote seperti itu ya, atau langsung ke intinya seperti itu teman-teman ya. Oke, yang lainnya kemudian di sini ada topologi jaringan ya. Mungkin teman-teman di sini saya kembali lagi ya. Itu nyala semua ya, nyala semua Mas Muhammad ya, komputernya nyala semua ya. Itu ada, kalau saya hitung itu untuk komputer server yang sekelas harga 10 jutaan itu ada sekitar 15 PC. Kalau untuk yang harga 150 juta itu ada 2 PC, ya. Kemudian ada mikrotiknya itu sekitar ada 4 mikrotik ya. Oke,
kita masuk ke topologi jaringan ya. Tentunya sebelum kita membangun suatu infrastruktur jaringan, teman-teman harus memahami dulu tentang topologinya ya. Di sini saya mungkin flashback ke belakang ya teman-teman ya, karena teman-teman di sini kan sudah semester berapa ini ya? Semester 4 atau 5 ini ya. Tentunya teman-teman sudah mendapatkan materi tentang komunikasi data dan jaringan komputer ya. Tentunya membahas tentang topologi jaringan, kemudian jenis-jenis jaringan, kemudian IP subnetting gitu ya. Teman-teman sudah mendapatkan tentunya ya. Nah, kemudian di sini saya hanya apa ya, kayak seperti memunculkan lagi ya, supaya teman-teman itu memahami kembali ya yang kemarin sudah dipelajari ya, dan sudah beberapa bulan yang lalu atau tahun semester yang lalu ya, kita kembalikan lagi, kita ulang kembali ya. Teman-teman harus memahami nih topologi jaringan. Nih, topologi jaringan itu berkenaan dengan desainnya ya. Di sini ada bus topologi, ring topologi, star topologi ya, extended star topologi ya, kemudian hypercar topologi, kemudian ada juga mesh topologi ya. Yang biasa kita pakai nanti menggunakan ini ya, star topologi, kemudian ada gabungan antara star topologi dengan extended ya. Jadi di sini ada beberapa hub ya. Hub ini terhubung dengan hub satu. Biasanya contohnya di ruang server saya ini ada hub, kemudian masuk ke lantai 1 ya, lantai 1 ada hub lagi. Lantai 1 tadi sentralnya masuk ke ruangan itu nanti ada hub lagi, itu menggunakan extended star topologi. Kemudian kalau hierarki topologi ini sama ya konsepnya ya, dari sentra utama dia saling berbagi seperti ini ya, saling terhubung ya. Kemudian ada topologi mesh ya. Jadi yang sering kita pakai nanti menggunakan topologi star, kemudian extended star topologi sama hypertical topologi. Kalau menggunakan bus sama ring ini tidak kita pakai ya, karena ini antara PCA, PCB, PCC ini saling terhubung seperti ini. Jadi tidak ada putusnya ya. Kalau ini yang bus ini menggunakan kabelnya adalah koaksial ya, karena dia menggunakan konektornya itu berbentuk BNC ya, BNC ya. Jadi kalau ini ada T-nya ya, BNC ya, menggunakan BNC. Nah, kemudian yang lain di sini ada komponen jaringan komputer ya. Yang di sini ada device, ada media, ada service ya. Device itu adalah alatnya ya, ada komputer, ada hub, ada laptop ya, ada monitor, itu adalah device. Kalau media ya teman-teman ya, medianya menggunakan apa? Bisa menggunakan kabel ya, ini adalah media penghantarnya kabel ya, kabelnya bisa FO ya, bisa kabel UTP ya, bisa menggunakan jalur udara itu berarti menggunakan wireless ya. Kalau service itu adalah aturannya ya, aturannya supaya komputer A dan komputer B ini bisa terhubung, itu aturannya seperti apa? Itu berarti berada di sisi servisnya. Kalau kita menggunakan Windows Server, ya nanti ada di kontrol manajemennya di Windows tersebut. Kalau Linux juga demikian, Mikrotik juga demikian, Access Point juga demikian. Di dalamnya ada servisnya, ada kontrol panelnya yang berfungsi sebagai pengatur manajemen dari device tersebut. Oke. Kita lanjut kembali. Ini contoh network access device ya. Di sini ada modular konfigurasi ya. Ini contohnya switch ya. Ini adalah switch. Kalau ini hub ya teman-teman ya. Mereknya D-Link nih ya. Hub mereknya D-Link. Kemudian di sini ada router ya. Ada Cisco, Juniper, Mikrotik ya. Ini yang sering kita pakai nanti menggunakan Mikrotik. Nah teman-teman pasti yang lulusan TKJ ya, yang sudah praktek Mikrotik tentunya paham ya teman-teman ya. Nah, ini membuat hotspot ya. Nanti teman-teman nanti pada waktu setelah Meet nanti ya, kita akan belajar membuat hotspot ya. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, pada saat teman-teman masuk ke Stekom nanti atau ke cafe, itu biasanya akan dihadapkan menu login ya. Ini tuh membuatnya dari hotspot Mikrotik
ya, hotspot mikrotik. Jadi nanti kalau kita lock off nanti akan muncul login ya. Ini kebetulan tidak saya login atau tidak saya lock off, karena nanti kalau saya lock off nanti live streamingnya akan putus teman-teman ya. Jadi tidak saya praktekkan ya. Jadi teman-teman nanti kita akan belajar setelah mid semester membuat hotspot mikrotik ya. Kita bisa menggunakan mikrotik software, bisa juga menggunakan mikrotik hardware-nya ya teman-teman ya. Oke, ini. Nah, sebagai contoh di sini ada gambar ini ya, apa? Untuk access point ya. Kebetulan saya juga punya fisiknya teman-teman ya. Ini bukti fisiknya, saya punya fisiknya ini. Ini adalah wireless ya, wireless links ya. Kemudian saya juga punya mikrotik ya. Ini saya punya mikrotik ya teman-teman. Ini coba saya tampilkan ya. Mohon maaf ya. Ini ada mikrotik. Nah, ini mikrotiknya ada antena. Jadi ini di sini ada dua antena ya. Ini mikrotik yang tipe Rutherford 433. Di sini ada LAN-nya juga teman-teman ya. Nah, ada card LAN-nya. Nah, ini contoh ya, contoh mikrotik ya. Kemudian ada juga access point ya. Ini tadi juga ini access point ya teman-teman ya. Ini adalah access point. Jenis-jenis access point juga banyak ya. Ada mereknya D-Link, ada TP-Link ya, dan lain sebagainya ya. Ini juga, nah, ini juga ada teman-teman ya. Ini kebetulan antenanya tidak ada. Ini kalau ini ADSL modem ya. Kalau dulu yang menggunakan speedy tipe lama itu modem, kemudian router, kemudian wireless itu terpisah. Tetapi kalau sekarang sudah tergabung menjadi satu ya, satu access point ya. Jadi nanti di sini sudah ada LAN-nya ya, ada LAN ya, kemudian ada WLAN dan lain sebagainya. Ini portnya juga sendiri-sendiri ya. Nah, jadi teman-teman harus memahami komponen-komponen yang di dalam pengaturan infrastruktur jaringan komputer ya. Oke, kita masuk ke materi lagi. Oke, sambil materi, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa ya, silahkan live di YouTube, nanti kita akan jawab ya. Kemudian di sini ada firewall ya. Kemudian ada firewall itu bisa berupa alat, bisa berupa ini ya, sistem ya. Biasanya kalau di Windows ya itu sudah ada firewallnya semua ya, aplikasi firewall. Kemudian untuk router itu juga ada firewallnya teman-teman ya. Mikrotik juga sama, sudah ada di dalamnya aplikasi firewall ya. Firewall itu berfungsi untuk sistem keamanan teman-teman ya. Jadi untuk jalan keluar masuknya virus itu biasanya masuknya ke firewall. Jadi kalau orang ngehack itu juga sama, masuknya ke firewall. Kalau firewallnya kita tutup atau kita buka tetapi kita tutup portnya yang sering dimasuki oleh orang penyusup ya, nanti kita tutup di bagian portnya, itu bisa lebih aman gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ya. Oke, di sini ada Mas Muhammad Catur ya. Access point itu router ya Pak. Ya, oke. Kita akan berbicara tentang access point dan router nanti di pertemuan kedua ya. Kedua atau ketiga ya, mungkin keempat nanti ada praktek untuk access point ya Mas Muhammad ya. Mungkin sedikit saya jelaskan saja ya. Untuk access point ya, access point itu adalah digunakan untuk ini memancarkan sinyal WiFi, itu access point ya. Kalau router itu fungsinya untuk membagi atau memanajemen ya. Contoh laptop mau terhubung ke access point ya, itu biar tidak bisa terkoneksi internetnya, tidak bisa terkoneksi Facebook, tidak bisa terkoneksi YouTube, tetapi bisa mengakses Google. Itu mengaturnya di router ya. Jadi yang sekarang itu contohnya seperti ini ya. Ini saya contohkan aja langsung ya, access point. Nah, untuk access point sekarang ya, itu sudah ada plus router ya. Kalau mau digunakan untuk router ya bisa, mau digunakan untuk access point saja juga bisa, atau kedua-duanya juga bisa ya. Jadi access point itu seperti ini ya. Tetapi ada juga access point plus router. Plus router itu berarti nanti yang membedakan itu di bagian belakang teman-teman ya. Bagian belakang seperti ini
Coba saya cek ya di sini ya. Ini contohnya ini. Kalau warnanya biru ya, jadi dari LAN-nya itu masuk ke warna biru, ini akses pointnya ini berfungsi sebagai router. Jadi router plus apa namanya wireless ya. Tetapi kalau LAN ya, LAN utama masuk ke warna kuning, ini sebagai akses point biasa. Jadi ini tidak sebagai routernya ya. Nanti lebih jelas detailnya nanti kita akan ada mata pelajaran sendiri ya teman-teman ya. Setelah ini nanti kita akan mendesain dulu ya, desain perancangannya sampai ke pertemuan ketiga. Nanti pertemuan keempat nanti kita akan belajar tentang akses point ya. Nanti akses point mereknya D-Link, merek TP-Link ya. Kemudian merek yang tadi ya, Linksys ya, itu nanti kita juga akan pelajari ya. Sabar ya Mas ya. Ini secara umumnya seperti ini teman-teman ya. Akses point plus router itu sendiri-sendiri. Jadi akses point itu hanya untuk menyebarkan ya, jadi untuk membagi sinyal saja. Tetapi kalau untuk router dia bisa membatasi koneksi. Si A bisa internet, si B tidak. Itu bisa dibatasi dengan router. Itu ya, router itu bisa juga, mikrotik itu juga router ya teman-teman ya. Akses point itu ada juga yang plus router. Jadi ada akses point sendiri, ada juga akses point plus router, ada router sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke materi ya. Kita maju ke materi ya Mas. Oke, siap. Nanti kita akan ada materi sendiri. Tunggu saja ya. Oke, kita masuk ke sertifikasi. Ini ada Cisco, ada Mikrotik, ada Juniper, ada Linux, ada Microsoft, ada security. Nah, mungkin teman-teman ya, teman-teman harus punya sertifikasi seperti ini ya, supaya ke depan kalau Anda bekerja di bagian IT ya, kalau sudah punya sertifikat Cisco, sertifikat Mikrotik ya, Linux ya, nanti kemungkinan besar diterimanya itu ya minimal 80 sampai 100% ya. Yang 100%nya dari Tuhan ya, gejo ya. Nah, minimal ada sertifikasi ini teman-teman bisa menjadi poin ya. Kemudian ada network media tadi ya, medianya ada kabel ya, ada menggunakan fiber optik ya, wireless dan sebagainya ya. Ini adalah media. Kemudian network media wireless ya, ini tower ya, antar BTS saling berkomunikasi ya, antara gedung A dengan gedung B ya, ini juga saling berkomunikasi ya. Kemudian tipe wireless itu ada menggunakan Wi-Fi, Bluetooth dan Vmax ya, ini adalah media untuk wireless ya. Kemudian untuk tipe infrastruktur jaringan ya, ada LAN, MAN dan WAN ya. Tentunya teman-teman sudah paham ya teman-teman ya. Ini saya baca aja, ini sudah selesai ya. Oke, ini kita selesai di sini ya teman-teman ya, untuk materi pertemuan pertama ya, untuk membahas tentang perancangan infrastruktur jaringan komputer ya. Kemudian di pertemuan kedua nanti kita akan membahas ya tentang praktikum ya, bagaimana membangun infrastruktur yang baik ya. Tentunya nanti kita akan menggunakan aplikasi untuk mendesain jaringan, nanti menggunakan Visio ya, Visio 2003 ya. Nanti kita akan belajar desain jaringannya ya. Nah, contoh ya di pertemuan besok ya, teman-teman membuat ini. Ya, contoh ya. Jadi minggu depan tugasnya membangun ini ya. Contoh perancangan jaringan komputer di perusahaan Andika Jaya ya. Jadi nanti teman-teman membuat seperti ini ya. Dari latar belakangnya perusahaannya seperti apa, kemudian perumusan masalahnya, nanti kenapa kok teman-teman membuat jaringan di kampus itu atau di perusahaan itu gitu ya. Kemudian manfaatnya apa, batasannya apa ya. Kemudian nanti spesifikasi hardware dan jaringannya apa saja yang diperlukan, nanti kita akan belajar ya, kita kupas tuntas. Kemudian daftar rencana anggaran biayanya ya, kira-kira kalau kita membangun LAN ya, satu gedung gitu ya, dengan luas gedungnya sekitar 100 meter persegi, kira-kira kita membutuhkan berapa perangkatnya ya, baik itu switch dengan harganya, kemudian servernya apa saja, kliennya demikian ya. Kemudian yang terakhir adalah rancangan skema jaringannya ini ya. Jadi di sini PC-nya berada di mana, ada printer ya, ada servernya posisinya di mana. Teman-teman silakan nanti desain seperti ini ya, gedung A, gedung B dan sebagainya ya.
dan ada setting-setting IP dan sebagainya ini ya teman-teman ya. Ini nanti kita pelajari dari pertemuan pertama hari ini sampai nanti pertemuan ketiga ya. Jadi tugas teman-teman nanti membuat proposal ya. Nah nanti kita akan bagikan ke teman-teman di pertemuan kedua ya, sambil saya nanti jelaskan bagaimana konsepnya, bagaimana teman-teman nanti untuk membuat infrastruktur jaringannya. Oke, mungkin dari 10 orang ini ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Sebelumnya salam kenal ya. Semoga di mata kuliah saya nih teman-teman tidak ada kesulitan ya, dan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya nanti di kemudian hari kalau teman-teman di perusahaan ya sebagai IT gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri ya. Silahkan kalau ada pertanyaan, saya tunggu 5 menit ya. Oke, kalau tidak ada kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Mohon maaf jika di dalam penyampaian saya kurang berkenan dan kurang jelas. Nanti teman-teman bisa tanya saya lewat WA maupun grup ya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.